Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di sebelah gue ini adalah sebuah Suzuki Fronx. Tapi Suzuki Fronx yang ini, menurut kami adalah varian yang paling worth it dan paling value for money untuk kalian pilih. Kenapa? Karena mobil yang varian ini, varian GL, itu startnya dari 250 jutaan. Dan dimana kalau dengan harga 250 jutaan, itu artinya dia deket banget sama harga Brio varian paling tinggi, Agya varian paling tinggi. Tapi sebenarnya secara basis, dia basisnya mengambil basis dari Suzuki Baleno, yang mana hatchback satu kelas di atasnya. Jadi ibaratnya kalau kalian beli varian ini, kalian kayak dapat all new generationnya dari si Baleno, tapi secara harga masih 11-12 sama Honda Brio RS dan juga Toyota Agya yang GR. Tapi secara takhta dan kelas, ibaratnya dua kelas di atas mereka. Yes, menarik banget kan si Suzuki Fronx GL ini. Tapi nggak cuma itu yang menarik. Ada banyak hal yang menurut kami masih bikin mobil ini lebih value for money dibandingkan dengan varian Fronx lainnya dan dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan menurut kami ini menjadi varian yang harus banget kalian pilih. Kenapa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di all new Suzuki Fronx GL. Oke, ini dia Suzuki Fronx GL. Secara tampilan, kalian dapat Fronx GL ini kayak ibaratnya kalau dari samping, depan, belakang, itu kayak nggak ada bedanya sama varian yang GX-nya. Dia tampang depannya sama banget, dia masih dapat lampu LED DRL, dia masih dapat lampu LED juga. LED-nya sudah 3 titik lagi, jadi terang banget ketika di malam hari, jadi bagus banget. Dia masih dapat velg yang sama dengan varian GX dan varian SGX sebenarnya. Cuma warnanya jadi dual tone. Kalau yang SGX kan warnanya single tone tapi warna hitam gitu ya. Kalau ini tetap sama 190/65 R16, tetap 16 inci sama-sama juga. Tapi dual tone, lebih bagus. Kalau kalian bilang sih malah mirip-mirip sama yang varian yang ada di Jepang. Yang velgnya juga seperti ini gitu ya. Lebih JDM look banget. Sama-sama masih dapat spion yang sudah ada sen LED-nya. Terus juga udah electric folding mirror juga sama, shark fin antena, belakangnya juga lampunya mirip, walaupun memang tidak ada lampu menyambungnya ya dari kanan ke kiri gitu seperti varian SGX, tapi mirip sama GX yang mana lampunya juga memang nggak nyambung. Jadi sennya sudah LED, lampu remnya sudah LED, jadi terasa premium banget, gak ada beda-bedanya. Garnish bawahnya sama varian GX sama, yang mana harganya juga lebih tinggi daripada mobil ini. Jadi berat ya kalau kalian dapat mobil ini, kalian kalau dibandingin sama varian yang lebih tinggi, ini gak kelihatan bedanya. Bahkan hanya orang yang car enthusiast banget lah bisa bedain varian yang GX, GL, GX dan juga SGX. Karena memang tidak ada nomenklatur tulisan GL, GX atau SGX di belakangnya gitu ya. Berarti kalau kalian beli mobil ini tuh kayak dapat untuk nyerang banyak kelas gitu ya. Dengan harganya dia bisa nyerang Honda Brio, Agya, gitu-gitu ya. Dengan bentuknya, feels berkendaranya, dia bisa juga nyerang kelas-kelas si Honda City, Toyota Yaris gitu ya. Yang mana memang karena dimensinya dan wheelbase-nya mirip sama Baleno, dia kayak menggantikan secara tidak langsung si Baleno-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau kalian misalnya udah punya Baleno 2 tahun, 3 tahun, mau ganti ini Baleno yang suka banget sama Baleno tapi pengen ganti Baleno generasi baru, kan belum ada nih di Indonesia. Nah, mending gantinya yang ini. Salah satu yang menarik dari varian GL ini adalah sebenarnya meskipun dia varian paling bawah, tapi beberapa kayak amenities yang di belakang sini tuh masih seperti layaknya varian paling tertingginya. Memang dia di bagian belakang sini tidak ada kulit seperti yang varian SGX gitu ya, yang mana sudah dibalut kulit di bagian door trimnya. Tapi jujur untuk kena tangan sebenarnya lebih nyaman yang fabriknya ini, karena bahan fabriknya tuh kayak beda gitu ya. Pakai cloth gitu, nyaman gitu kalau kena tangan. Tuh, empuk gitu karena lembut banget ketika kena tangan kita. Tapi memang bagian atasnya masih didominasi plastik. Hand grip untuk buka pintunya juga masih nggak secat warna silver gitu ya, masih warna hitam aja. Tapi tetap dapat nih retractable seperti ini. Terus juga joknya diberi warna 2 warna, nggak monoton gitu, nggak bosen gitu rasanya di belakang sini gitu ya. Dan masih tetap dapat 3 headrest hingga ke belakang sini. Jadi bagus banget dan warnanya juga masih sama. Toh pun yang varian SGX belum fully leather karena bagian tengahnya tetap juga masih ada fabric ya supaya meningkatkan
kabinnya nggak panas gitu ya, karena memang kita tahu sendiri kabin di leather itu memang tendensinya untuk lebih cepat panas gitu ya. Sisanya kayak misalnya legroom, ini tinggi kami 175 cm ya. Ini posisi duduk udah disesuaiin. Ini masih jauh banget gitu ya. Headroom untuk mobil sebuah SUV coupe like seperti ini masih bagus loh. Dan yang kami suka masih ada partial shelf di belakang sini. Jadi kalau mau naruh barang, biasanya orang tuh suka naruh tisu di bagian sini nih, masih bisa, dan juga menjaga privasi bagasi yang ada di bawahnya gitu. Itu pun udah pakai partial shelf seperti ini, dia masih gede. Kadang-kadang ada beberapa mobil atau brand mobil supaya mengakali literannya gede, itu mereka nggak pakai partial shelf, jadi bisa bagasi bisa mentokin sampai atas, which is itu kadang sebenarnya bahaya. Karena kalau di atas headrest itu sebenarnya bagasi itu sebenarnya sudah tidak standar safety di global sebenarnya gitu. Bagusnya memang di belakang sini, di bawah dari headrest gitu. Ya, yang bagusnya lagi juga dia masih ada 2 kisi AC di belakang sini. 2, jadi kita bisa atur fan-nya, dan juga masih ada 2 soket USB, ada USB-A dan ada USB-C. Cup holder besar di belakang sini, dan juga speaker masih ada, dan sebuah lampu hingga ke belakang sini. Jadi kelengkapannya sih masih cukup oke banget untuk varian yang dibilang entry levelnya. Oke, ini dia interior depannya. Nah, kita nyalain dulu ya, ini kuncinya. Seperti kami tadi bilang, dia masih keyless entry-nya hanya untuk masuk saja, belum ini. Dia masih pakai kunci gitu. Oke, kita colok, injek gas dan rem, baru dia bisa dinyalakan. Tipikal suara Suzuki ya. Kalau di startup tuh suaranya halus-halus gitu. Kami suka banget. Nah, mulai terlihat ada beberapa perbedaan di varian GL maupun GX dan juga SGX-nya. Di varian GL ini sebenarnya secara layout dashboard semua masih mirip-mirip. Layoutnya persis ya, seperti kayak LED speedometer di bagian sini, terus juga ada layar head unit di sebelah sini, terus juga kayak ada aksen silver seperti ini, three-tone gitu ya, warnanya 3 warna, ada silver, ada bronze, dan juga ada marunnya di bawahnya. Jadi ada 3 warna gitu. Jadi feels-nya kalau di perjalanan nggak terasa bosen gitu di belakang kemudi gitu ya. Dia masih setirnya masih bisa support tilt, jadi tapi tidak teleskopik seperti di varian SGX, varian lebih tingginya gitu ya. Tapi layout setirnya semua masih sama nih. Cuma memang setirnya tidak dibalut kulit, ini masih plastik saja. Tapi untuk Bluetooth teleponi sebelah kiri semua masih ada untuk pengaturan volume, mute, dan juga Bluetooth teleponi di bagian kiri masih ada. Speedometer memang tidak, MID-nya bukan yang besar, MID-nya tapi cukup lengkap. Dia bisa menampilkan individual door warning, jadi bisa sebelah kanan yang kebuka, kiri buka, belakang buka bisa. Fuel consumption, terus fuel condition, dimana kita bensinnya di berapa, itu bisa kelihatan semua. Speedometernya dibalut warna biru, bagus. Dan kita bisa ganti-ganti tampilannya di bagian sini. Dia ada average fuel consumption juga, ada range juga, bagus. Dia lumayan banyak, lumayan lengkap. Dan layar head unit ya, layar head unitnya kalau yang varian paling tinggi itu adalah varian GX dan SGX, dia 9 inci. Nah kalau ini 7 inci, cuma sudah head unit globalnya Suzuki, bukan head unit aftermarket seperti rata-rata mobil di kelas ini gitu ya. Jadi once kita ini semua terintegrasi ke sini, kita bisa lihat average speed, bahkan kita bisa navigate untuk kalau misal bensin kita habis, kita bisa navigate dari layar head unit ini untuk ke pom bensin terdekat, which is bagus loh. Itu biasanya mobil-mobil mahal tuh yang baru ada seperti ini fiturnya. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dia lengkap, dia sudah bisa dicolok melalui soket di bawah sini. Dia sudah ada USB, USB-A, dan juga ada 12 volt socket gitu ya. Tapi memang di sini tidak ada wireless charging. Dia juga yang bagian tengah sini kalau di varian SGX itu karbon, dia warnanya warnanya piano black, nih warnanya karbon gitu. Yang kerennya, lampunya memang tadi kami bilang lampunya masih sama, dan lampunya memang juga masih sama-sama sudah support auto headlamp guys. Even varian paling bawahnya sudah auto headlamp, jadi bagus banget. Dan di bagian kanan dia masih ada headlamp leveling, dan juga ada traction control, dan juga untuk menyalakan parking assistance-nya. Jadi sensor parkir lah ya sebenarnya gitu. Armrestnya uniknya masih dibalut kulit, dan juga masih bisa di-adjust maju dan mundurnya gitu. Sun visor, nah sayang untuk yang varian GL ini memang baik kiri maupun kanan tidak ada kaca sama sekali. Spionnya ada night view mirror, lampunya bisa dinyalain di bagian sini, bagus. AC-nya udah digital guys, dan dia juga sudah support max AC, jadi bisa kalau mau dinginin cepat juga bisa gitu, dan juga sudah digital. Jadi ini sih rasanya feels premium banget. Jadi kalian keberatnya mau ganti
ke Baleno gitu ya, tapi kan dia terlalu hatchback, terlalu rendah gitu ya. Mau ganti yang bentuknya agak SUV, dapat kelas di atasnya, ganti ke sini aja. Yang varian GL ini udah lebih dari cukup, karena memang dia pengaturan kursinya juga sudah bisa recline dan juga bisa head adjuster juga nih di bagian sini, jadi lumayan lengkap untuk pengaturannya. Dan nih pengaturan spion juga sudah electric folding, jadi bagus, sudah lumayan lengkap dan juga sudah ada auto lock juga. Kelengkapan di dalam sini menurut kami ini sangat-sangat menarik sih. Tapi kami bilang tadi yang menarik adalah bagian mesinnya. Yes, mesin di Suzuki Fronx ini dia ada dua varian mesin. Yang varian GL ini dia hanya mendapatkan mesin K15B non mild hybrid. Nah, kalau yang varian GX dan juga SGX itu mild hybrid. Yang varian GX dan SGX kami sudah sering jelaskan, dia variannya mild hybrid, dia 1500 cc. Dia punya baterai 6 ampere 12 volt, di mana 6 ampere 12 voltnya itu juga punya ISG, Integrated Starter Generator, kayak motor listriknya. Tapi memang tidak benar-benar bisa menjalankan mobil. Dia hanya assisting mobilnya dengan elektrik motornya, dengan tenaga tambahan sekitar 3 horsepower ketika baterainya mencukupi. Jadi ketika di peak power, ketika untuk berakselerasi atau dari diam untuk bergerak gitu ya mobil, dia bisa mengassist. Jadi total tenaganya itu di 103 PS dan torsinya di 137 Nm. Nah, kalau yang varian GL ini, dia hanya menggunakan mesin K15B. Dia tanpa embel-embel mild hybrid, dia pure 1500 cc yang sama digunakan dengan Baleno, R3, dan juga XL7. Nah, mesin ini terkenal bandel banget. Gak cuma di Indonesia ya, bahkan negara-negara luar yang dimana mobil ini diekspor, mesin ini juga diekspor, misalnya seperti kayak di Meksiko, Argentina, Amerika Latin gitu ya, terus Afrika, India. K15B itu terkenal banget, katanya bandel, tahan banting, kenceng, irit. Dan memang terbetul di sini. Meskipun secara spec-wise dia biasa aja gitu ya, secara speknya. Dia tenaganya hanya di 104 PS dan torsinya di 138 Nm. Tapi actualnya dia karena ringan, juga mesin mobilnya juga responsif gitu ya, dia bisa mendapatkan akselerasi yang sangat baik, efisiensinya juga udah lumayan baik. Walaupun mesti untuk beberapa occasion kalah sama K15C mild hybridnya yang di varian atas-atasnya. Tapi menurut kami sudah lebih dari cukup gitu ya. Kami perasaan banget, ini apakah dengan mesin yang sama dengan Baleno persis banget, wheelbase yang sama dengan Baleno persis banget, apakah ibaratnya kita kalau beli mobil yang varian GL ini, ibaratnya kayak kita beli Baleno generasi baru. Dan worth it kah kalau dibandingkan dengan Brio dan kawan-kawan? Let's go kita coba. Gimana rasa berkendaranya? Dari tadi kan kami bilang bahwa ini Baleno banget base-nya. Jadi apakah sama? Karena mesin sama dan juga wheelbase sama, dimensi dari platform yang sama. Nah, kita langsung jajalnya itu di daerah BSD, which is banyak speed bumps. Nah, atau speed bumps yang keras-keras ya, speed bumps di daerah sini. Bahkan kami udah tes punyanya Peak sama punya BSD, itu speed bumpsnya lebih keras punyanya BSD. Kita udah tes. Nah, tapi si Fronx ini harus diakuin, kalau dibandingkan dengan Baleno, Baleno punya bandingan suspensi yang lebih empuk. Nah, ini kita kalau speed bumps gini ya, lumayan berasa. Cuma ada satu hal yang lebih baik dibanding dengan Baleno dan dibandingkan dengan beberapa rivalnya dan juga beberapa mobil yang harganya mirip sama mobil ini, yaitu adalah peredamannya. Jadi peredaman dari bawahnya, meskipun kerasa nih sebenarnya mobilnya kerasa keras ya, lebih mantul-mantul dibandingkan dengan Baleno gitu ya. Cuma peredaman dari suspensinya, dampernya itu nggak bikin sinyal ke kuping kita bahwa mobilnya keras, enggak. Tapi kayak sinyalnya kesannya empuk. Karena itu kayak berup gitu dong, berup. Kami pernah pakai ya jajal Yaris Cross ya di mobil yang ya sebenarnya kalau secara dimensi mirip-mirip sama mobil ini gitu. Di sini, wah itu sampai pantatnya geser banget, kerasnya luar biasa. Udah bandingan suspensinya keras dan peredamannya juga nggak empuk gitu. Nah di sini nih peredamannya masih sangat empuk. Nah tuh keras, lebih stiff dibandingkan dengan Baleno. Cuma peredamannya jauh lebih soft. Jadi enak banget ketika melewati speed bump keras seperti itu tadi gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Baleno, ya harus diakui lebih keras. Tapi ada satu hal yang lebih baik, itu peredamannya. Dan ditambah lagi sama seperti si Baleno, jok di mobil ini tuh tebel banget. Tebel banget dia banding side supportnya kanan kiri ya tebel, terus juga
Ini enak banget, kita kalau lagi belok kenceng gini, kita beloknya agak cepet ya. Ini di bagian kanan kiri itu menopang kita dengan sangat baik. Joknya tuh berasa jok mobil global gitu, nggak kayak kerasa mobil lokal. Yang mana biasanya mobil lokal kan ya paling cuma pocong doang. Kalaupun headrestnya ada, tapi berasa banget tipisnya gitu ya. Ini kerasa kayak mobil yang memang dijual di seluruh dunia gitu ya. Rasa globalnya tuh ada banget. Dan in fact memang mobil ini juga dijual secara global ya, ke Jepang ada, di Australia juga ada gitu. Nah soon katanya juga mungkin most likely juga akan ke Eropa gitu. Dan ini juga berasa banget mobil globalnya gitu. Nggak ada satupun yang di downgrade in terms of peredaman dan juga in terms of kenyamanannya. Ini wah gila sih, empuk banget di bagian joknya, jadi berasa kayak kita berasa naik mobil yang lebih mahal dibandingkan dengan harganya. Padahal startnya di 259 gitu mobil ini. Yang menarik lagi juga peredaman kabinnya. Nggak cuma peredaman dari suspensinya, kaki-kakinya, tapi peredaman dari ini lagi ada motong angin lagi kencang dan ada yang motong rumput tadi barusan. Once itu tuh gone, senyap lagi. Ini berasa kayak mobil Eropa gitu ya. Kami sudah pernah beberapa merasakan mobil yang jauh lebih mahal dibanding mobil ini, tapi feels-nya mobil ini berasa kayak ada beberapa mobil yang lebih mahal dibanding mobil ini. Merasa malah ride quality kalah sama mobil ini. Ini ride quality sih jauh banget ya. Kalau ingat harga 259, yang mana mirip sama Honda WRS, terus juga mirip sama kayak si Agya, terus juga ya kalau secara kelasnya dia kayak Race, WRV atau Magnite dan kawan-kawan gitu ya. Itu ride quality sih ini nggak ada lawan sih, dia atas semuanya. Nggak percaya kalian test drive sendiri, kontak aja. Ini sih kami kebetulan pinjam sama Suzuki Sawangan, kalian kontak sendiri kalau mau pinjam. Tapi kalau misalnya mau pinjam sama dealer terdekat, misalnya kalian tinggal di daerah, mau coba dulu, coba dulu dan buktikan pernyataan kami. Sekedap apa mobil ini? Kedap banget ini mobil motor agak kenceng gitu ya, lewat nggak ada suaranya, kedap banget gitu, nyaman banget kita coba segala macam. Nah kelemahan di mobil ini memang belum, yang varian GL ya terutama, itu belum pakai steeringnya sudah leather. Jadi kalau misalnya kita belok situ, nah ini kayak ada, kalian harus benar-benar di 6 sama 9 tangannya, supaya ada kayak gundukannya untuk menahan tangan kita. Karena kalau enggak, kalau tangannya kalian bisa tangan 12 gini ya, ini kan 6 sama 9, ini 12 dan kalian belok, itu agak sedikit licin. Ya, ketika kita belok kanan itu, ini agak sedikit licin plastik ya, wajar, ini plastik memang tendensi untuk licinnya tinggi. Kalau leather kan suka ada jahitannya, kadang kita bisa berpegangan sama jahitannya nih. Kalau kita belok gini nih, agak licin nih kalau kayak gini. Tapi kalau kalian begini, nah ini pegangnya enak gitu, baru pas gitu. Tambah lagi memang yang varian GL ini juga kehilangan teleskopik, dia hanya tilt saja, tapi it's okay, it's fine. Menurut kami ini juga posisinya juga udah enak, dia ada head adjuster juga lumayan enak, dan visibilitasnya kalau dibandingkan dengan Baleno sengaja dibuat lebih tinggi, jadi tidak bisa serendah si Baleno. Walaupun head adjuster udah dibuat serendah mungkin, dia tidak serendah si Baleno. Jadi feelsnya lebih commanding, tapi mobilnya terasa rendah. Jadi apa ya, kayak kalian tuh masih, kalau kalian sukanya bawanya hatchback gitu ya, lebih tenang lah dibandingkan dengan hatchback pada umumnya, karena bentuknya masih hatchback tapi ground clearance masih tinggi dan juga masih ada plastik cladding, jadi just in case jalannya rusak dan segala macam, ini bentuknya SUV gitu ya, masih cukup enak. Kita waktu patahan jembatan dan segala macam juga enak. Handling wise harus diakuin, karena memang ground clearance sedikit lebih tinggi dengan Baleno. Dia memang tidak sebaik si Baleno nih ya, kita belok cepat gini. Nah dia memang tidak sebaik si Baleno. Cuma kalau dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya, Race, WRV, Magnite dan kawan-kawan, karena bentukannya pada jangkung-jangkung semua, Fronx ini yang paling enak gitu ya. Minusnya lagi paling memang tidak adanya fitur active safety seperti ADAS, seperti Suzuki Safety Support di sini. Dia tidak ada, itu hanya ada available di varian SGX saja. Dia hanya ada 6 airbag secara standar, traction control juga sudah ada, ABS, EBD, BA masih ada. Jadi, tapi sudah 6 airbag udah bagus ya. Mudah-mudahan bisa turun juga ke saudara-saudara seperti R3 dan juga XL7 yang memang masih 2 airbag sampai titik ini. Dan di K15B ini juga lebih responsif dibandingkan dengan yang mild hybrid, karena memang yang mild hybrid itu tenaga base-nya itu memang sedikit agak dikurangi gitu ya, karena dia tahu dia punya ISG, integrated starter generator atau motor listrik yang akan membantu mengassist mobilnya gitu. Dan memang fokusnya beda lain sama mobil ini yang fokusnya lebih ke efisiensi.
Dan ngomongin soal efisiensi, kalau bisa rute tol gitu ya, ini mobilnya juga masih ya memang bukan yang seirit si yang mild hybrid gitu ya. Kami bahkan mild hybrid pernah tembus di 29,9 km per liter gitu ya. Di sini ya tembus di 20 km per literan, 22 km per liter pernah di pengetesan yang sama waktu kami dapat 29,9 km per liter. Rekan media lain gitu ya, dapat 22 km per liter. Kami sendiri dapat di 20 km per liter. Untuk rute-rute luar kota, dia hanya bisa dapat di sekitaran 14,5 km per liter. Tapi masih cukup irit untuk dibandingkan dengan beberapa rivalnya. Tapi saya memang kalau misalnya kalian perjalanan luar kota seperti ini, jalan di tol gitu ya, cruising seperti ini, meskipun dia tidak ada ADAS, tapi dia juga tidak disematkan cruise control sayangnya. Minimal kalau nggak ada ADAS, at least ada cruise control gitu ya. Sayang banget di bagian kanan ini tidak ada sama sekali cruise control, jadi ya harus kita yang menjaga kaki kita nih dengan sangat baik gitu. Tapi ya, mobil sih enak banget untuk cruising ya. Dia jadi kecepatan bawah tuh tarikannya langsung ngisi. Tapi untuk di kecepatan menengah atas, dia enak banget untuk cruising. Jadi memang tidak narik banget gitu lagi ya. Tapi di tol dikit dia langsung enak untuk geleser gitu. Ditambah lagi untuk kecepatan di tol seperti ini, peredaman kabinnya juga masih sangat bagus. Jadi bikin seakan-akan mobilnya tuh enak sih untuk perjalanan jauh dan segala macam. Minus cruise control aja nih kalau untuk jalan jauh nih. Karena mobilnya enak banget untuk cruising sebenarnya. Dan in fact, walaupun kesannya bentuknya dari luar kecil, dalamnya quite spacious ya si Suzuki Fronx ini. Ya kalau compare sama si Brio, Agya, ini udah jauh lah. Kalian daripada baru beli, punya 250 juta baru dapat kelas seperti itu, mending dapat ini. Berarti ya, kalian beli Agya atau Brio gitu ya, kalian belum dapat, Brio aja bahkan belum dapat traction control gitu kan. Ini mobilnya udah dapat. Dan kalau bisa baru 250 juta, kalian beli ini, kalian tuh ibaratnya kayak dapat mobil 2 kelas di atas mobil tersebut. Karena kan ya basisnya Baleno aja 1 kelas di atas kedua mobil tersebut. Si Baleno naik 1 kelas lagi ya dapat Fronx gitu. Dan mobil yang baru banget meluncur. Jadi berasa mobil yang lebih baru, mobil yang lebih well research gitu ya dibandingkan dengan kedua mobil tersebut yang masih 3 silinder gitu ya. Ada yang 4 silinder juga si Brio-nya. Cuma ya secara tenaga dan segala macamnya, performance, ride quality jauh sih. Jauh lebih enak ini, jauh. Enak banget, menyenangkan sekali bawa mobil ini. Varian GL udah lebih dari cukup. Tapi apakah akselerasinya lebih dari cukup? Oke, bagaimana dengan akselerasinya? Mobilnya dilengkapi dengan mesin yang sama persis sama Baleno. Baleno tuh kami yang manual tuh pernah dapat di 10 detikan. Yang maticnya di 11 detikan. Nah, bagaimana dengan Fronx yang sedikit lebih tinggi tapi mesinnya mirip-mirip nih. Oke, kita masukin aja ke D. Kita matiin traction control. Nah, sudah off. Oke, kita matiin AC. Cek gas dan rem dan go. Wah, ada sedikit wheel spin ya. Wah, ini lebih responsif daripada varian GX dan SGX sih. Oke, sudah 100. 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 12,05 detik, di bawah 12,1 detik ya. Ya, hampir mirip sama si Baleno yang di 11,7 detik. Karena memang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Baleno, wajar memang dia agak sedikit lebih pelan ya kalau dibandingkan dengan Baleno yang di 11 detikan. Tapi kalau dibandingin dengan mobil yang dengan harga mirip-mirip sama mobil ini, kita bandingin ya, kayak misalnya Agya dan juga si Brio gitu ya. Mobil ini lebih memiliki akselerasi yang lebih kencang dibanding kedua mobil tersebut. Lebih menarik, lebih iritnya mirip-mirip, ride quality jauh lebih baik, akselerasi jauh lebih baik. Ini mikir, kenapa masih milih Brio ya? Oke, itu dia review singkat dari Suzuki Fronx varian GL. Bisa simpulkan, ya secara akselerasi, dia sama cepatnya, ya kalah dikit sebenarnya sama si Baleno, tapi lebih kencang dibandingkan dengan rival-rival dengan harga yang mirip-mirip ya. Kayak misalnya ya Brio dan segala macamnya gitu ya. Dan ya kalau dibandingin sama misalnya City dan Yaris Cross ya, Yaris gitu misalnya, masih lebih kencang mobil ini. Dan kalau dibandingin misalnya sama kelas-kelas race dan segala macam, ride quality di atas mobil itu semua guys. Jadi ini mobil yang menurut kami cukup menarik untuk dipilih, mobil yang sangat bagus. Dan kalau kalian misalnya udah pakai Baleno untuk lumayan lama ya, 2 tahun, 3 tahun, pengen ganti generasi Baleno, Suzuki Fronx ini ibaratnya kayak secara tidak langsung menjadi
all new-nya Baleno gitu. Jadi overallnya berapa nih Bang buat Fronx GL? Nah, Fronx GL untuk desainnya kami kasih nilai 8. Fiturnya 7,5 lah ya. Spesifikasi dan akselerasi juga biasa aja di 7,5. Efisiensi 8,5. Fun to drive enak 8,7. Kenyamanannya 8. Value for money-nya 9,5. So overallnya dirata-ratakan di 8,2 dari 10. Keren! So itu aja review dari Suzuki Fronx varian GL. Menarik nggak menurut kalian? Tulis kolom komentar. Thank you banget udah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan Instagram baru kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.